Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska dengan NIM D112021031185. Saya berasal dari kelas D1151 mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kali ini saya akan melakukan praktik sebagai bahan pengganti ujian akhir semester, di mana praktik yang pertama ada data atribut, join tabel, style peta, dan yang terakhir ada layout peta Kecamatan Semarang Barat. Nah, ini merupakan peta yang telah dilakukan digitasi peta Kecamatan Semarang Barat. Kemudian klik kanan, lalu buka tabel atribut. Nah, pada tabel atribut terdapat 16 kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Namun, kita harus memastikan apakah kelurahan ini memang benar perpotongannya pada peta yang telah kita buat. Untuk memudahkan pengecekan, maka klik Doc Atribut Tabel. Ketika saya klik Kelurahan Tambakharjo, maka akan terblok. Jadi kalau misalnya kita klik nama kelurahannya, pada peta itu akan otomatis terblok warna kuning. Jadi beginilah cara pengecekannya. Nah, setelah pasti 16, kita bisa membuat new file. Untuk namanya, yang pertama adalah L2019. Untuk komentarnya, jumlah penduduk laki-laki 2019. Untuk tipenya seluruh bilangan bulat. Untuk integernya kita buat 8. Kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah ada 2 field, yang mana satunya adalah field baru. Nah, kemudian kita buat satu new field baru lagi dengan nama P2019 dengan komentar
jumlah perempuan. Jumlah penduduk perempuan 2019. Kemudian kita klik OK. Maaf, integernya lupa, jadi ditambah dulu. Jadi 8, kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada 2 field baru nih. Kemudian field ini bisa mulai kita isi dengan data yang kita miliki. Nah, jadi saya sudah memiliki data penduduk Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2019. Nah, ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini ketika kita ngisi itu lebih baik di blok supaya kita tahu nih yang mana yang lagi kita isi. Jadi meminimalisir kesalahan input data.
Setelah selesai mengisi, jangan lupa untuk simpan pengeditan pada tabel atribut. Jangan lupa digunakan untuk save menyatukan data peta atribut dengan agar data yang kita miliki. file data atribut kita itu lengkap dan tidak hilang. Data atribut telah selesai. Di sini Setelah saya itu, sudah kita memiliki akan memasuki data jumlah praktek penduduk, join tabel. kelurahan asal Kecamatan Semarang Barat dengan 16 kelurahan. Ini 16 kelurahan. Dan ada juga laki-laki 2020, perempuan 2020, 2021, Saya sudah 2022. memiliki file Excel berjudul data jumlah Nah, penduduk Semarang kemudian Barat kita kembali lagi ke yang ada 16 slide kelurahan info. serta ada dari Di sini tahun caranya yang 2020 sampai pertama adalah 2022. kemudian Karakteristik kita buat laki-laki pilih tambah lapisan nanti akan dan digunakan sebagai add bahan spreadsheet layer. Kita klik. Maaf. join tabel caranya adalah klik layer, Ulangi kemudian sekali add lagi. spreadsheet layer. Kita layer, kemudian tambah lapisan dan add spreadsheet Mohon layer. maaf, salah pencet. Kita ulangi, klik layer, kemudian tambah lapisan, kemudian yang paling bawah add spreadsheet layer. Kita tunggu dulu. Nah, sampai muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini untuk file name pada browse, ini kita klik browse. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian klik browse. Tunggu dulu. Setelah itu, carilah file yang mau kita masukkan data jumlah penduduk Sumbar. Kemudian open. Kemudian pilihlah file yang akan digunakan, yakni maka akan muncul data seperti ini. jumlah penduduk Sumbar. File namanya sesuai dengan yang tadi kita cari. Terus sheet-nya sheet 1, nama layernya adalah data Sumbar. Kemudian layer namanya. Di sini akan saya ubah menjadi data sesuai dengan data. Sheet-nya sheet 1, layer nama layernya. Saya ketinggalan. Nah, ini pastikan ya, yang filenya ini judulnya sudah kelurahan L20, P20, L21, P21, L22, P22. Untuk kelurahan sendiri, tipe datanya itu adalah string. Kemudian di L20 ini adalah integer, sama integer juga, integer 2, integer 3. Pastikan semua data sudah terinput dan ada 16 kelurahan. Oh ya, sebelum melakukan join tabel ini, kita harus memastikan bahwa nama kelurahannya itu sama ya. Kemudian, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini belum muncul data atributnya karena belum kita lakukan join tabel ya. Nah, kalau misalnya ini kita lihat, buka tabel atribut yang data penduduk Sumbar ini muncul.
Sekarang Nah, muncul layer gimana baru sih yakni caranya data penduduk supaya sebar. Namun pada data ini atribut yang di sini peta bisa muncul di digitasi sini? sebar belum masuk Jadi itu tadi kita file perlu yang dari data penduduk sebar. Sedangkan di pada data peta penduduk sebar digitasi masih sebar ada ini, yang bersifat klik bertulis kanan, tinggi. kemudian Nah, untuk properties. menggabungkannya, kita perlu klik kanan pada peta digitasi Nah, sebar. ini kan akan muncul seperti ini ya. Di sini kita pilih gabung. Kemudian properties. Nah, pada gabung ini masih kosong, kita perlu tambah. Klik tanda tambah ini, add new join, Kemudian data penduduk pilih sebar. Untuk gabung. lapisan yang akan digabungkan yaitu data penduduk sebar. File yang digabungkan adalah kelurahan. File subjeknya adalah kelurahan. Nah, ini kita klik Lapisan yang join digabungkan files adalah dan data penduduk kita sebar. klik File kita yang checklist digabungkan yang adalah kelurahan. ini dari L 2020 sampai P File 2022 targetnya semua kecuali kelurahan. kelurahan. Karena kelurahan kan kita sudah Kemudian sama datanya ya. klik joined Kemudian files. kita Yang custom diceklis file semuanya dan kecuali jika kita kelurahan tidak mau memberikan nama karena tambahan maka akan kita diberikan kosongkan yang saja. sama. Kemudian klik Kemudian OK. checklist custom Nah, file name. di sini sudah ada join layer data penduduk sebar. Kemudian kita apply Kemudian dihapus, dan kemudian klik. nah sekarang di data atribut pada Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka peta jangan digitasi lupa untuk sebar play, sudah ada kemudian file OK. baru yaitu L2020, Nah, P2020, sekarang L2021, pada peta digitasi P2021 dan sebar pada data L2022 dan atributnya P2022. sudah masuk Itu menandakan yang bahwa dari kita berhasil kita melakukan join join tadi tabel. menggunakan Excel. Sudah ada L2020 Selanjutnya, sampai P2022. jangan lupa untuk selalu save data atribut dan save seperti ini ya. Ini export, kemudian save feature as, kemudian itu Nah, kemudian jangan lupa untuk save kita beri nama data penduduk data sebar. atribut. Ini kita simpan di dalam yang telah kita buat ya. Kemudian save feature as. Ini kita simpan dalam uang. Data penduduk sebar. Data penduduk sebar. Kemudian save. Kemudian simpan di UAS. Nah, Beri seperti nama. ini. Kemudian kita Setelah berhasil melakukan join tabel, kita selanjutnya melakukan style peta, di mana style peta ini bisa dilakukan dengan peta digitasi, klik kanan, kemudian pilih properties, nanti kita pilih bagian simbologi. Nah, kita pilih yang pertama adalah dikategorikan, nilainya ABC kelurahan, untuk warnanya random, kemudian dikelaskan, kemudian OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ini berdasarkan warna ini berdasarkan jumlah kelurahan ya. Ini membedakan kelurahan maksudnya. Jadi ada 16 kelurahan. Kemudian
kita klik lagi properties. Nah, kita ganti menjadi graduated. Nah, nilainya kita ganti menjadi P2021. Warnanya kita buat blue. Kemudian equal 10 quantile. Dan kelasnya menjadi 4. Ini. Kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, setelah itu pada simbologi hapus semua yang pernah dipakai, kemudian kembali, lalu buka tabel atribut. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan pada laki-laki tahun 2022 dengan perempuan tahun 2022 menggunakan tools yang ada di atribut tabel, yakni kalkulator. Nama field kelurahannya yaitu JP 2022. Selalu jangan bulat. Kemudian pada row number pilih bidang dan nilai. Pilihnya itu yang L2022 ditambah P2022. Nah, ini warnanya kuning berarti berhasil, karena kalau warnanya merah berarti masih terdapat kesalahan. Oke, ini kemudian di oke. Nah, sudah muncul field baru yakni JP 2022. Setelah ada filter baru, kemudian kembali klik kanan properties, simbologi, tetap graduated, diganti menjadi dikategorikan, diganti menjadi graduated, kemudian JP 2022. Untuk warna remnya menyesuaikan. Kemudian kelaskan dan beri 8 kelas. Kemudian klik OK. Apply, kemudian OK. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang membedakan ini adalah jumlah penduduk tahun 2022. Kemudian buka properties. Kemudian properties, kemudian kita pilihnya sekarang label, kemudian pilih single label, dan buatlah ketentuan ini ukurannya menjadi 8000 agar terlihat. Untuk huruf dan angka menurut saya sudah aman,
jadi tidak perlu diganti. Oke. Selanjutnya pilih lagi properties. Untuk label tadi lupa, harusnya pakainya yang ABC kelurahan untuk nilainya, pantesan tidak muncul. Kemudian klik play dan oke. Berikut adalah tampilannya dari dekat. Nah, kemudian di sini saat ini setelah melakukan style pada peta, saya akan melakukan layout peta atau membuat peta untuk dicek. Sebelumnya di sini saya ingin terlebih dahulu merubah warna peta untuk warnanya agar sama, jadi tidak terlalu biru. Sebenarnya tidak perlu diubah, tidak apa-apa, terserah kita. Tapi karena di sini saya ingin mengubah warnanya, jadi saya ubah dulu warnanya. Nah, setelah berhasil membuat style peta, selanjutnya kita akan Di sini ada simbologi. praktek yang terakhir. Kita ubah dulu warnanya menjadi pemberlangsnya, kita ubah jadi sebelumnya saya ingin mengganti warna jadi dari style sebelumnya. saya ubah jadi red untuk kelasnya tetap saya bikin 8 kurang jelas dan bagi orang yang modenya equal count, kemudian sudah dikelaskan, kemudian di apply dan di saya klik kanan properties, kemudian pada simbologi diubah menjadi random colornya itu menjadi warna merah supaya lebih terarah. Oke, kelasnya 8, jangan lupa dikelaskan dan equal count. Kemudian oke. Apply, kemudian baru oke. Nah, sudah cantik seperti ini. Ini petanya sudah lebih terlihat mana yang gelap, mana yang tidak gelap. Mohon maaf, ini menunggu laptop saya sedang loading. Kemudian Setelah balik dari gereja, kemudian saya akan langsung membuat print layout peta dengan cara klik project, kemudian new print layout, sudah muncul seperti ini. kemudian diklik akan muncul create print layout title. Di sini saya akan menggunakan judul Kecamatan Semarang Barat. Maka klik project. UAS ini karena UAS itu sudah existing. Kemudian kita klik oke. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut. Kecamatan Semarang Barat UAS. Nah, yang pertama kita bisa melakukan edit pada
text properties. Ini ukurannya bisa kita ganti menjadi kemudian A3, kemudian bentuknya. Lalu akan muncul kotak seperti ini. Nah, setelah muncul jendela seperti ini dan tadi langsung dikasih judul saja dan sudah. Semarang. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, maka kita perlu mengatur kertas yang kita mau. Jadi ini kertas yang kita mau adalah ukuran A3, orientasinya bentang. Kemudian kita bisa menambahkan shape atau bentuk untuk membuat bingkai peta kita. Seperti ini. Kita bisa geser-geser ya. Jadi ini belum ada apa-apa ya. Kemudian kita pakai text properties, kita ubah menjadi ukuran A3. Kemudian setelah itu kita bisa mulai memasukkan peta dengan cara add new peta to the layout. Caranya kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, ini sudah muncul petanya. Skalanya masih sangat besar, yaitu 79.000. Kemudian skalanya kita kecilkan dulu, karena kalau skala besar itu membuat peta semakin kecil. Ini adalah skala 35.000. Untuk cover ini kita besarkan sedikit seperti ini. Kita kecilkan dulu sehingga besarkan dulu ininya. Kemudian petanya juga kita atur, kita besarkan. Kita atur pastikan tidak ada yang terpotong ya. Add new peta layout. Nah, seperti ini. Kemudian sudah ada petanya. Ini kan masih ada ini ya, backgroundnya. Kita bisa menghilangkan background peta ini dengan cara kita buka file yang tadi. Kemarin 35.000. Kita buka. Kemudian kita nonaktifkan layer Kecamatan Semarang Barat untuk menghilangkan backgroundnya. Nah, seperti ini langsung hilang ya backgroundnya. Kemudian kita kembali lagi ke layer yang tadi kita buat. Ini kita refresh aja. Nah, sudah hilang backgroundnya. Ini ada skalanya menjadi 30, kita ubah lagi menjadi 35.000. Maksud saya kita ubah menjadi 30.000 saja supaya lebih besar. Sepertinya masih bisa lebih besar lagi, 27.000. Ya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita main course sudah dengan skala ini. Kemudian kita buat lagi layer Kecamatan Semarang ini pada jadi background di belakang peta itu akan hilang. Pada item properties ini kita cari raster. Nah, pada raster ini kita klik tanda plus ini, add new grid. Nah, akan muncul. Kemudian kita klik modify grid. Nah, kemudian pada modify grid ini, untuk X-nya kita ubah menjadi 5 dan Y-nya menjadi 5. Kemudian untuk line style juga bisa kita ubah, tapi di sini saya nggak ubah. Kemudian pada frame style ini, frame ini kita ubah menjadi zebra.
Ini isian Klik warna tanda bingkai plus, juga bisa. Kemudian add a new grid, kemudian bentar, modify. ini agak sedikit terubah-ubah, jadi saya hati. Kemudian kita klik draw coordinate. Nah, formatnya ini menggunakan Intervalnya itu nanti diganti, kemudian X dan Y-nya itu 5.000 dan 5.000. setelah tadi kita mengatur ini, setelah muncul grid 1, kemudian klik modify grid. Nah, untuk jenis gridnya solid, untuk intervalnya kita ubah menjadi frame stylenya dari no frame diubah menjadi zebra. centimeter, kita ubah menjadi centimeter, kemudian intervalnya kita ubah menjadi 5, Y-nya juga kita ubah menjadi 5, kemudian turun, style-nya ini sebelumnya normal, untuk frame-nya kita ubah menjadi zebra. Setelah itu turun lagi, kemudian kita klik draw koordinat, kemudian pada formatnya itu desimal. Untuk intervalnya diganti menjadi, Lalu untuk pilihnya ini kita ubah di dalam figura. Ini kan di luar figura ya, jadi kita mau di dalam figura, dalam figura, dalam figura, dalam figura. 5.000 X-nya dan Y-nya. Kemudian ini untuk format penulisannya. Setelah itu kita kembali ke grid. Jangan lupa untuk di refresh ya. Setelah mengatur raster, di sini kita bisa menambahkan new label to the layout ini. Kita bisa ngasih judul. Judulnya kita draw di sini. Nah, ini kita di sini bisa kita kasih di sini. Di sini aku akan memberikan judul peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2022. Ini bisa juga mengatur hurufnya. Di sini aku mau pakai yang bold supaya jelas, kemudian ukurannya 18, kemudian ini untuk sejajarnya aku mau di tengah, vertikalnya juga di tengah. Ini vertikalnya di atas saja. Tapi masih layak kurang besar, jadi kayaknya mau aku besarkan lagi. 17, 18, 19. Kita editnya itu di main properties. Ya, sekarang kita ukuran berapa ini? Ukuran 18. Nah, ini kita sesuaikan aja di sini. Kemudian kita juga bisa atur untuk kita beri frame. Ini jadinya aku bedakannya untuk latar belakangnya itu
Oh iya, kemudian setelah memberikan label, di sini juga bisa memberikan skala. Ini XNU bar skala to the layout. Nah, kita bisa memakai kemudian jangan lupa untuk checklist frame-nya supaya ada frame-nya ya. skala XNU bar to the layout. Kita taruh di sini. Tapi ini kita pakainya yang 50. Nah, ini bisa juga kita besarkan ukurannya, dan kolomnya ini bisa kita besarkan. Kita besarkan sebentar. Jadi Kemudian nanti di bawahnya akan dibikin skala yang bar 16 11. Jadi ukuran 15 saja. Nah, kemudian bisa kita tambahkan juga teks di sampingnya. Ini teks skala. kemudian dibentuk Kita berikan tulisan skala. Ini kita samakan ukurannya menjadi 15 juga supaya dia sesuai ya. Nah, sebentar, ini kayaknya masih beda. kemudian sesuaikan huruf Biasa reguler ketebalan ukuran 15 sama. Ini kita pastikan dulu ukurannya sama. Ini underscale reguler ukurannya 315. Kita dekatkan dulu supaya nggak berjauhan mereka. Sebentar. kemudian kita tambahkan add a new label, teksnya kita tambahkan skala. Kita pastikan dulu kalau ini mereka itu ukurannya sama ya. Ini huruf. Kita lihat dulu hurufnya adalah ND, C, DGL. Mau saya break Untuk juga. tulisannya disamakan Kemudian dengan ini juga mau saya break supaya jelas. tulisan skala dengan Dan nama skalanya. ini saya break. Nah, seperti ini. Ini udah cantik ya. Kemudian setelah ini kita juga bisa memberikan skala yang berupa bar. Nah, di sini kotak tunggal untuk di sini kotak tunggal untuk notnya itu peta 1, kemudian meternya ini kita ganti jadi kilometer, kemudian ini kita ganti jadi 5 seperti ini. Kemudian mulai sini kita udah jadi 2 dan ini kita udah jadi skala dan 3. angkanya itu Seperti ini sudah. Ini kita geser dulu. sesuai dengan Kita sesuaikan ya. keinginan pembuat. Ini belum dikenali, jadi kita geser-geser aja sendiri. Sesuai dengan ruangan kita aja sih. Saya Nah, bold, kalau saya sukanya agak turun ke bawah. saya bold. Nah, seperti ini.
Kemudian Ya, sudah. kita juga bisa menambahkan legenda untuk keterangan ini yang warna peta kita. Itu caranya itu XMU legenda, XMU legenda di layout. Kemudian kita draw. Ini kan drawnya ini banyak sekali ya, jadi kita bisa memperbarui. Kemudian diberi jaraknya itu adalah untuk judulnya. Kita bisa ubah-ubah dulu. Ini namanya kita hapus, yang tidak kita butuhkan kita hapus aja. Kita sisakan yang kita memang butuhkan ya. Biar menghapusnya harus hapus satu-satu. Jadi agak lumayan lama. ini kita dapat membuat grafik menggunakan data yang kita miliki. Ini dihapus satu-satu. Kemudian kita juga bisa mengganti nama petanya. Bukan peta digitasi sumber, kita ganti menjadi keterangan. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah berubah menjadi keterangan. Nah, ini kan bisa juga kita Saya mau merapikan dulu ubah fontnya. Katanya kita taruh di tengah, keterangannya. pencet legenda, lalu ini legendanya munculnya banyak sekali. Kemudian Kita buang saja dan kita tinggalkan peta kita berikan yang berkaitan dengan peta yang telah sudah tidak perlu kita berikan. player yang lainnya tidak perlu kita berikan. Dan pada keterangan ini saya berikan. Kita buat di kiri saja. Ini kemudian bisa kita bisa ini kita juga cukup seperti ini saja. Mungkin perlu dibesarkan sedikit atau tidak. Nah, cukup seperti ini saja. Kemudian kita juga bisa menambahkan arah mata angin. Ini X ini sana utara. Nah, ini sudah kita tambahkan arah mata anginnya. Klik tanda pensil warna Ini kuning kita untuk mengedit. tambahkan. Ini Judulnya juga diganti sudah keterangan. ditambah. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar X ini picture to the layout. Kemudian setelah kita memiliki arah mata angin, kita bisa tambahkan gambar atau picture dengan tools ini extend picture to the layout. Kemudian bisa kita tarik saja seperti ini. Sebentar.
share untuk memasukkan gambar ke dalam peta kita. Nah, untuk sumber gambarnya sendiri, kita bisa ambil gambar yang kita mau pakai. Ini saya sudah menyiapkan gambar logo dari Universitas Dian Nusantara. Share atau gambar. Gambar ini caranya adalah diketuk, kemudian ditarik sesuai dengan bentuknya kalau di CN. Bintang. Nah, ini sudah muncul. Kita lihat dulu. Kita akan menggunakan logo Udinus. Logo Udinus official, kemudian kita open. Nah, ini juga kita bisa memperbesar, memperkecil sesuai dengan keinginan kita. Mohon maaf, ini nunggunya lama Iya, sekali. ya. Tolong dorongkan. Thank you. Aku nggak disetrika. Oh ya, terima kasih. Ya, iya sama-sama. Bikin apa lagi? Peta. Direkam lah. Iya. Kemudian Mau bikin YouTube. sumber gambar dipencet. Maaflah. Ya, ada bagikan. Tunggu. Kemudian di situ kita juga bisa menambahkan nama kita sebagai pembuat peta. Kita tambahkan di sini. Nama saya adalah Regina Rika. Kita pakai huruf capsule aja. Nama Regina Rika. Ini sudah terbuka. Ini Kita pilih logo Udinus. kita sesuaikan D11 Kemudian 2021.0318185 untuk kelasnya itu D1151. tata letaknya mau di mana? Kita lihat dulu apakah ini sudah rapi atau belum. Ini kita taruh di tengah ini saja. Kita taruh di pinggir. Nah, ini dia peta yang telah saya buat untuk dibuat peringatan. Nah, sebelum di print ini kita simpan dulu ya. Itu kemudian Yang di samping depannya lagi. layout template-nya kita simpan dulu, namanya buat peta sumber. Simpan dulu supaya tidak hilang. Dibungkus. Lalu buatlah teks yang akan kita isi sebagai identitas diri kita.
sebagai Dan ini sudah dilakukan. Kita save. Kemudian untuk print kita bisa, misalnya kita bisa klik layout, kemudian export as object. Ini as image. Kemudian ini namanya adalah Kecamatan Semarang Barat. Wah, kita bisa masukkan di sini. Nah, untuk tempatnya kita sesuaikan lagi. Layout Kecamatan Semarang Barat. PL. Print layout saya singkat menjadi PL. Sebentar. Print layout Kecamatan Semarang Barat. Ya, kita singkat sebagai PNG. Nah, kira-kira beginilah Jadi kita gambaran save. layout peta yang saya buat. Kemudian ini disimpan dulu, jangan sampai hilang. Nah, jika sukses ini akan ada yang berwarna biru ini, export layout. Kemudian kita juga bisa menyimpan sebagai PDF. Ini kita simpan sama, kita beri nama sama supaya tidak bingung ya. Kita save. Kita save juga. Nah, klik layout untuk menyimpan, kemudian export as image. Bentar, loading. Kemudian simpan, save.